Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 1, bagaimana kabar kalian pada kali ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat ya. Oke, kemudian selain kalian harus tetap sehat, kalian juga harus tetap semangat untuk belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib, jadi harus dilakukan. Kalian setiap hari belajar ya? Iya, bagi yang mungkin setiap hari belum belajar, mulai hari ini setiap hari harus belajar. Oke anak-anak kelas 1, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan ditirukan saya ya. Tangannya ditengadahkan semua seperti saya. Sudah siap? Mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, setelah kita berdoa, maka kita akan memulai pelajaran. Pelajarannya apa pada kali ini? Pada kali ini pelajarannya adalah ayo belajar membaca Al-Quran. Ya, kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian nanti diharapkan mampu untuk membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian tujuan yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu untuk mengartikan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya yang ketiga, tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian nanti diharapkan mampu memahami isi pokok kandungan dari surat Al-Ikhlas. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran pada kali ini, kalian nanti diharapkan mampu untuk menghafal surat Al-Ikhlas. Itu adalah tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke ya? Oke, sekarang mari kita mulai pelajarannya. Oke, siswa kelas 1, kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Sudah tahu Al-Quran ya? Al-Quran itu merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Betul sekali. Nah, sebelum kita belajar tentang Al-Quran, kita akan menyanyi dulu. Judulnya adalah Baca Al-Quran. Nanti nada lagunya dengan menggunakan nada lagu di sini senang, di sana senang, dan seterusnya itu. Tapi nanti menggunakan kata-kata yang saya lingkari ini. Paham ya? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di kelas baca, di rumah baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Itu tadi adalah lagu tentang baca Al-Quran. Bagi yang ingin menyanyikan lagi, bisa diputar ulang dari awal. Oke ya.
Setelah kita selesai menyanyi, sekarang kita mempelajari peta konsepnya, yaitu ayo belajar Al-Quran. Peta konsepnya ini akan mempelajari tentang yang pertama, membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas. Kalian semua sudah tahu ya surat Al-Ikhlas? Pasti kebanyakan sudah. Bagi yang belum tahu, maka nanti akan kita baca bersama-sama. Tidak perlu khawatir. Kemudian yang kedua, kita nanti akan memahami isi pokok dari surat Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas nanti isi pokoknya apa? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan menghafal surat Al-Ikhlas. Jadi kita akan mencoba menghafalkan. Dan yang keempat, kita nanti akan mengartikan surat Al-Ikhlas. Oke ya, bisa kita mulai. Kita mulai dengan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Jadi hanya sedikit ya, hanya 4 ayat. Jadi nanti kalau kita pengen menghafal itu sangat mudah sekali karena hanya sedikit saja. Kemudian surat Al-Ikhlas itu termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di Makkah. Namanya surat Makkiyah. Nanti ada surat namanya surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang diturunkan di Madinah. Sementara ini untuk surat Al-Ikhlas itu termasuk surat Makkiyah. Kemudian Al-Ikhlas itu artinya adalah memurnikan keesaan Allah. Keesaan itu berasal dari kata esa. Esa itu artinya adalah satu. Jadi memurnikan bahwa Allah itu satu. Kemudian selanjutnya surat Al-Ikhlas itu termasuk urutan surat yang ke-112. Coba dalam Al-Quran itu ada berapa surat? Ada 114 surat. Sementara Al-Ikhlas ini termasuk urutan surat yang ke-112. Nah, urutan surat yang ke-114 yang terakhir surat apa? Yang terakhir itu kan surat An-Nas. Itu urutan surat yang ke-114. Kemudian setelah An-Nas atasnya lagi namanya Al-Falaq. Ya tak? Al-Falaq itu urutan surat yang ke-113. Atasnya lagi adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu urutan surat yang ke-112. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, ini adalah keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Ketika kita membaca 1 kali ya, surat Al-Ikhlas itu 1 kali, kita itu pahalanya sama dengan membaca sepertiga dari seluruhan Al-Quran itu. Makanya kita sering-sering untuk membaca surat Al-Ikhlas. Terus bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas itu? Yang pertama adalah Qul huwallahu ahad. Qul ya, jadi pakai ko ya ditenggorokan. Qul huwallahu ahad. Mantul yang terakhir, yang ini adalah mantul. Ahad, seperti itu ya. Kemudian ayat yang kedua adalah Allahus somad. Wahnya ini panjang ya. Allahus somad. Ini juga mantul ya. Seperti itu. Allahus somad. Itu bacaan surat Al-Ikhlas ayat kedua. Kemudian yang ayat ketiga adalah lam yalid walam yulad. Mantulnya 2 kali, yang lid ini kemudian lad yang belakang itu. Jadi lam yalid walam yulad, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir
Ayat yang keempat adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Mantul juga yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi surat Al-Ikhlas itu di akhirnya ini, akhir ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, semuanya adalah memantul. Oke, bisa kira-kira membaca? Ayo, sekarang kita baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tirukan saya ya. Ta'awudz bersama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus shomad. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Itu tadi adalah bunyi dari surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bisa membaca ya. Bagi yang ingin membaca kembali, bisa diputar kembali dari ayat yang nomor 1 tadi. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang arti dari surat Al-Ikhlas. Yang nomor 1 adalah Qul huwallahu ahad. Artinya apa ini? Artinya adalah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa tadi apa? Esa tadi artinya adalah satu. Berarti surat Al-Ikhlas ayat pertama ini kita disuruh untuk mengatakan oleh Allah bahwa Allah itu Maha Satu. Artinya Allah itu hanya ada satu. Allah itu cuma satu, tidak ada yang lain. Itu jadi Allah Maha Esa. Itu ya. Itu arti dari ayat yang pertama. Kemudian arti surat Al-Ikhlas ayat yang kedua, Allahus shomad. Artinya apa itu? Artinya adalah Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 ini menunjukkan bahwa segala sesuatu semuanya itu bergantung kepada Allah. Jadi semuanya ya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, malaikat, jin, semuanya, semua yang diciptakan Allah itu bergantung kepada Allah. Itu adalah ayat yang kedua. Selanjutnya, arti dari surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Artinya adalah dia itu maksudnya adalah Allah, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Jadi berdasarkan surat Al-Ikhlas ayat 3 ini, Allah itu tidak beranak atau Allah itu tidak mempunyai anak, dan juga Allah itu tidak diperanakkan atau Allah itu tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Itu adalah Allah. Jadi Allah itu tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, juga tidak beranak. Kemudian arti dari surat Al-Ikhlas ayat yang keempat atau ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya adalah dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia itu maksudnya adalah Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang setara. Setara itu sebanding. Sebanding itu sama. Jadi tidak ada sesuatu pun, seorang pun yang sama dengan Allah.
Dan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lain. Karena kalau kita menyamakan Allah dengan yang lain, itu sudah termasuk perbuatan syirik. Lah, perbuatan syirik itu orangnya namanya musyrik. Nah, orang yang musyrik itu akan masuk neraka selamanya. Kalian apa mau masuk neraka selamanya? Tentu tidak mau ya. Tidak ada seorang pun yang mau masuk neraka selamanya. Maka dari itu kita tidak boleh menyekutukan Allah. Tidak boleh menyetarakan Allah dengan makhluknya. Jadi tidak ada yang setara dengan Allah. Seperti itu, paham ya? Itu arti dari surat Al-Ikhlas ayat keempat. Kemudian sekarang tentang isi pokok dari surat Al-Ikhlas. Setelah kita membaca surat Al-Ikhlas, kita mengetahui artinya, sekarang isinya apa? Jadi Al-Ikhlas itu kayak kandungannya apa? Apa yang dapat kita petik, kita ambil pelajarannya dari Al-Ikhlas itu? Yang pertama adalah penegasan tentang kemurnian keesaan Allah. Maksudnya bagaimana? Surat Al-Ikhlas itu menegaskan bahwa Allah itu hanya satu. Allah itu tidak berbilang, hanya satu. Itu ya. Kemudian isi pokok surat Al-Ikhlas yang kedua adalah menolak segala kemusyrikan. Apa tadi kemusyrikan? Musyrik tadi apa? Musyrik tadi adalah orang yang menyekutukan Allah, yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi kita harus menolak semua perbuatan yang mengarah ke musyrik. Semua perbuatan yang mengarah ke menyekutukan Allah harus kita tolak. Kemudian yang ketiga, isi pokok dari surat Al-Ikhlas adalah tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Jadi yang menyamai Allah itu tidak ada. Oke ya, paham ya untuk isi pokoknya? Jadi isi pokok yang pertama tadi tentang Allah itu hanya satu, penegasan ya, ditegaskan bahwa Allah itu hanya satu. Isi pokok yang kedua adalah menolak segala kemusyrikan. Musyrik itu menyekutukan Allah, berarti kita menolak untuk menyekutukan Allah. Yang ketiga adalah tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah. Itu merupakan isi pokok dari surat Al-Ikhlas. Menyanyi lagi ya? Mau? Ya, jadi kita menyanyi lagi sebelum kita lanjutkan. Lagunya apa? Ini adalah lagunya. Makna dari Al-Ikhlas. Nah, ini nanti kita menggunakan nada lagu dari Topi Saya Bundar yang itu. Tapi nanti kata-katanya sesuai dengan yang saya lingkari ini. Sudah siap ya? Oke, mari kita menyanyi bersama-sama. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Bait yang kedua. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Bait yang terakhir ya. Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa. Tempat kita minta, Allah segalanya. Nah, seperti itu lagunya.
Jadi lagu ini menunjukkan bahwa Tuhan saya itu hanya satu, yaitu Allah. Allah yang Maha Esa, tempat kita untuk meminta segalanya. Itu adalah makna dari surat Al-Ikhlas. Sekarang kita menghafal surat Al-Ikhlas. Bagaimanakah cara menghafal surat Al-Ikhlas itu? Nah, ini nanti akan saya sebutkan caranya. Nanti setelah ini kalian bisa mempraktekannya di rumahnya masing-masing, yaitu tentang menghafal surat Al-Ikhlas. Langkah yang pertama adalah baca surat Al-Ikhlas ayat 1 berkali-kali. Hanya ayat 1 saja. Ayat 1 itu yang mana? Yang ini. Qul huwallahu ahad. Baca berkali-kali. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sampai membaca berkali-kali sampai selesai. Kemudian setelah dibaca berkali-kali, kemudian hafalkan surat Al-Ikhlas ayat 1. Menghafalkannya juga berkali-kali. Tadi bagaimana? Bunyi bacaan Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Beda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 tadi membaca ayat 1, yang nomor 2 ini adalah menghafal ayat 1. Kalau sudah hafal, kita lanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas ayat 2 berkali-kali. Jadi yang ayat 1 tadi dibiarkan dulu, sekarang membaca ayat 2. Ayat 2 bagaimana? Ayat 2-nya adalah Allahus Somad. Dibaca berkali-kali. Allahus Somad. Allahus Somad. Allahus Somad. Sampai banyak kali. Nah, setelah dibaca berkali-kali, kemudian selanjutnya dihafalkan surat Al-Ikhlas ayat 2. Ayat 2 tadi bagaimana? Allahus Somad. Allahus Somad. Dihafalkan berkali-kali sampai hafal betul. Untuk ayat yang kedua. Kalau sudah, kemudian menghafalkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat kedua berkali-kali. Kalau ayat 2 hafal, dihafalkan mulai ayat 1. Ayat 1 tadi bagaimana? Ayat 1 tadi bunyinya adalah Qul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang kedua Allahus Somad. Dikembalikan lagi, diulangi. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Ulangi lagi. Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Terus berkali-kali sampai 2 ayat itu hafal. Kalau sudah hafal, maka kita lanjutkan, yaitu membaca surat Al-Ikhlas ayat 3. Ayat 3 bagaimana bunyinya? Ayat 3 adalah lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Dibaca berkali-kali sampai banyak kali. Kalau sudah dibaca berkali-kali, kemudian selanjutnya dihafalkan surat Al-Ikhlas ayat 3 itu berkali-kali. Bagaimana tadi ayat yang ketiga? Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Dihafalkan sampai hafal betul untuk ayat yang ketiga. Kalau ayat yang ketiga sudah hafal, maka dihafalkan diulangi mulai ayat yang nomor 1 sampai ayat nomor 3. Ayat nomor 1 tadi bagaimana? Qul huwallahu ahad. Dilanjutkan ayat yang kedua, Allahus Somad. Dilanjutkan ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Diulangi dari ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Allahus Somad. Lam yalid walam yulad. Itu kalau ayat yang sampai ayat yang ketiga sudah hafal, kita lanjutkan membaca ayat yang keempat berkali-kali juga. Ayat yang keempatnya bagaimana? Ayat yang keempatnya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Dibaca berkali-kali sampai banyak kali. Kalau sudah itu kemudian
dihafalkan untuk ayat yang keempat. Tadi apa? Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dibaca berkali-kali terus, dihafal berkali-kali terus sampai benar-benar hafal untuk ayat yang keempat. Setelah dihafal berkali-kali untuk ayat yang keempat ya, kemudian kita hafalkan mulai dari awal ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 tadi Qul huwallahu ahad. 2 Allahus somad. 3 lam yalid walam yulad. 4 walam yakullahu kufuwan ahad. Diulangi. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Kita sudah selesai, sudah hafal surat Al-Ikhlas. Bisa kira-kira caranya menghafal seperti itu untuk surat Al-Ikhlas. Tidak hanya surat Al-Ikhlas saja, menghafal surat pendek yang lain caranya juga seperti itu, satu persatu. Kalau sudah hafal, nanti digabung dengan ayat yang sebelumnya. Itu cara menghafal. Oke ya, bisa ya. Di rumah bisa dipraktekkan. Bagaimana pelajarannya tadi? Paham ya? Tidak ada yang bertanya? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang akan saya beri beberapa soal. Silahkan ditulis ya, soalnya saya bacakan. Soal yang pertama, bagaimana bunyi surat Al-Ikhlas ayat 2? Ayo, bagaimana tadi? Nanti dijawab ya. Oke. Kemudian soal yang kedua, apa arti dari Al-Ikhlas? Soal nomor 3, apa arti dari surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga? Jadi apa arti surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga? Kemudian soal yang keempat, tuliskan 3 saja isi pokok kandungan dari surat Al-Ikhlas. Oke, sudah 4 ya. Kalau sudah 4, silahkan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan kepada bapak dan ibu gurunya masing-masing. Oke ya, sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Ayo, tangannya ditengadahkan semua. Berdoa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sementara itu dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.